Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya ini begini, ada 4 jenis baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, banyak dari antara orang-orang Kristen yang masih bingung, Pak, bedanya baptisan Roh Kudus, terus pencurahan Roh Kudus, terus apa lagi ya? Urapan Roh Kudus atau terima Roh Kudus, bedanya apa ya Pak ya, gitu ya. Ya saudara ya, banyak orang yang bingung seperti itu. Pak, itu pada waktu Pentakosta katanya. Itu kan ajarannya gereja bingung ya. Pak, pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta itu loh Pak, itu termasuk baptisan Roh Kudus apa enggak gitu ya. Terus gimana itu Pak, kalau pendeta sekarang kok tumpang tangan, terimalah Roh Kudus, itu termasuk baptisan Roh Kudus atau bukan ya Pak ya, gitu ya. Makanya judul kita kali ini ada 4 jenis baptisan Roh Kudus ya. Ya, ini tentu saja apa yang tertulis di Alkitab ya. Kita akan mulai Yohanes 20 ayat 22. Ini dilakukan oleh Yesus langsung. Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sedang menampakkan diri. Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari kematian. Di dalam Yohanes 20 ayat 22 Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus gitu. Langsung Yesus ngomong, terimalah Roh Kudus kepada siapa? Khusus kepada murid-murid yang 12 itu ya. Jadi murid-murid sudah duluan dibaptis Roh Kudus oleh Yesus langsung ketika Yesus sedang menampakkan diri selama 40 hari itu. Itu nomor 1, yaitu baptisan Roh Kudus langsung diucapkan oleh Yesus, ya mungkin dengan menengadahkan tangan ini ke murid-murid semua, terimalah Roh Kudus, begitu ya. Itu jenis nomor 1, oleh Yesus langsung ketika Yesus sudah bangkit. Nomor 2, oleh Yesus tapi Yesusnya dari surga. Di dalam Kisah 10 ayat 44, kok dari surga? Di situ ada kata-kata turunlah Roh Kudus. Di dalam Kisah 10 ayat 44 ya, Petrus sedang khotbah atau sedang berkata-kata di tempatnya Kornelius. Mungkin ada berapa orang gitu ya, ada satu kumpul, satu keluarga begitu. Lalu turunlah Roh Kudus. Istilah turunlah artinya dari surga, begitulah ya. Yesus sedang di surga. Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat 26 Yesus berkata, Roh Kudus kuutus. Jadi yang mengutus Roh Kudus itu aku, karena posisi Yesus sudah sebagai Allah. Tetapi beda dengan Yohanes 14 ayat 26, Yesus ngomong waktu itu masih jadi manusia. Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku, karena Yesus masih jadi manusia. Tapi di Yohanes 15 ayat 26 Yesus berkata, Roh Kudus akan kuutus ya, keluar dari Bapa. Loh, kok bisa begitu? Karena Bapa itu kiasan. Ini karena Yesus masih nyebut-nyebut Bapa ya. Ini kemungkinan masih menampakkan diri, tapi sedang posisi di surga. Kan Yesus bisa bolak-balik ke surga. Yesus itu sudah bisa di surga selama 40 hari menampakkan diri, ya toh? Termasuk di sini ke Petrus di dalam Kisah 10 ya. Kemungkinan besar ini Yesus sedang 40 hari menampakkan diri, karena nanti terakhir juga kepada Saulus, pertobatan Saulus itu. Kemudian itu tipe nomor 2, jadi pencurahan Roh Kudus dari surga di dalam Kisah 10 ayat 44. Ini Yesusnya 40 hari menampakkan diri, tapi posisi sedang di surga. Masih sama dengan Yohanes 20 ayat 22, Yesus masih dalam rangka 40 hari menampakkan diri, tapi Yesus posisi ada di bumi sebagai manusia tubuh kebangkitan itu. Tipe nomor 3 yaitu oleh rasul-rasul dengan cara tumpang tangan. Terimalah Roh Kudus, begitu ya. Dilakukan oleh 3 rasul doang, Petrus dan Yohanes di dalam Kisah 8 ayat 17, dan dilakukan oleh Paulus di dalam Kisah 19 ayat 6. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus.
dapat privilege, dapat khusus ya toh, bisa tumpang tangan terima Roh Kudus. Petrus juga bayangannya saja itu bisa menyembuhkan orang sakit, dia sebagai kepala rasul. Paulus juga jubahnya atau bajunya saja atau sapu tangannya saja dikepretin sama orang bisa sembuh. Paulus adalah rasul yang secara khusus dipilih oleh Yesus pada saat-saat terakhir 40 hari kebangkitannya. Dia masih muda, sehingga dia mengatakan seperti bayi baru lahir gitu. Dia dipilih Yesus itu belum mencapai usia 30. Sebab Yahudi kalau mau ditunjuk jadi pelayan, jadi guru, jadi pemberita Injil, pemberita itu harus usia 30 ya. Ini Paulus seperti bayi baru lahir, maksudnya belum mencapai umur 30. Jadi kalau ada yang mengatakan Paulus sudah menikah karena sebagai ahli Taurat, itu ngawur bin ngasal ya loh. Ya, itu dilakukan oleh Petrus, Yohanes, dan Paulus tumpang tangan terima Roh Kudus. Banyak pendeta yang jiplak, ya, mengkudeta wewenangnya Yesus dari surga, dikudeta oleh pendeta-pendeta zaman sekarang. Niru-niru Petrus, niru Yohanes, niru Paulus. Sini maju. Terimalah Roh Kudus. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga. Terimalah Roh Kudus. Ayo ngegeledak. Yang nggak ngegeledak dorong dikit. Sesungguhnya roh iblis yang sedang kalian beritakan. Ya, Anda tidak punya hak mengkudeta wewenangnya Yesus mencurahkan Roh Kudus dari surga. Anda sok hebat, sok niru-niru Petrus, Yohanes, sama Paulus. Sesungguhnya iblis yang sedang Anda beritakan. Ya, tidak boleh. Ya. Para pendeta tidak boleh tumpang tangan terima Roh Kudus. Ayo tumpang tangan terima Roh Kudus. Petrus, Yohanes, Paulus tidak sembarangan. Dia Alkitab hanya mencatat satu kali doang. Petrus sama Yohanes di Kisah 8 ayat 17, Paulus di Kisah 19 ayat 6. Paulus tidak sembarangan melayani di mana-mana terus terimalah Roh Kudus tumpang tangan, enggak. Lah Anda ya yang jauh dari Paulus. Paulus itu bajunya dikepretin orang bisa sembuh kok. Lah bajumu bau doang. Sok mengkudeta wewenangnya Yesus dari Allah. Nyembah Yesus juga kagak gitu. Anda aja pendetanya nggak nyembah Yesus kok, yang disembah Bapa. Udah gitu mengkudeta haknya Yesus. Mari jemaat maju ke depan. Sikara lama raba. Terimalah Roh Kudus. Ayo ngegeledak. Didorong dong Pak, tolong dorong biar ngegeledak, biar kelihatan hebat. Anda saja pendetanya kagak nyembah Yesus, sok mengkudeta haknya Yesus. Dia sembah siapa Pak? Bapak iblis, jelas. Roh yang Anda beritakan adalah roh iblis. Bahasa rohmu bahasa roh iblis. Sebab bahasa Roh Kudus tidak akan dipakai untuk pamer. Ya. Kok jadi ngomongin itu Pak? Ya, itu tipe nomor 3. Tipe nomor 4 adalah baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus secara massal. Ya, ini waktu Yesus sudah naik ke surga secara permanen ya, atau bukan dalam rangka 40 hari. Ya. Di dalam Kisah 2 ayat 4 yang sering disalahpahami sebagai Pentakosta oleh siapa? Siapa lagi? Ya itulah ya. Jemaat bingung, sikala lama raba-raba. Pentakosta 1, 2, 3. Kagak ada ayat Alkitab yang mengatakan pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta. Tidak ada. Ya, orang Yahudi sedang merayakan Pentakosta di sebelah sana. Para rasul di Yerusalem nyewa rumah di sebelah sini, lalu turunlah Roh Kudus. Kenapa Yesus menyuruh ke Yerusalem? Pas Pentakosta, orang Yahudi lagi ngumpul. Makanya sekali khotbah Petrus yang tobat 3.000 orang. Memang sudah dirancang begitu oleh Yesus. Kamu tunggu di Yerusalem. Lalu pencurahan Roh Kudus kebetulan pas orang Yahudi merayakan Pentakosta. Lalu pendeta bingung, ya, pendeta bingung sikara lama raba-raba. Bikin pengajaran Pentakosta 1, 2, 3. Super sesat. Ya, tidak ada di Alkitab Pentakosta dibagi-bagi. Ya. Itu
4 jenis pencurahan Roh Kudus ya. Tanda-tanda baptisan Roh Kudus adalah menerima karunia Roh Kudus di dalam Kisah 2 ayat 38 ya. Kisah 2 ayat 38, Petrus mengatakan terimalah karunia Roh Kudus gitu. Karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus pasal 12 ada 7 karunia Roh Kudus, yaitu iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh ya. Karunia bahasa roh hanya salah satu. Ingat, hanya salah satu dari karunia Roh Kudus ketika kita dibaptis Roh Kudus. Tidak harus bahasa roh ya. Bisa juga dengan iman yang kuat, bisa dengan bernubuat atau membedakan roh. Tidak harus bahasa roh. Ingat ya, bahasa roh hanya salah satu. Baik, padat, singkat, dan clear penjelasan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silakan supaya tidak diombang-ambingkan seperti ini. Jadi, pencurahan Roh Kudus, yaitu terima Roh Kudus, terus baptisan Roh Kudus dari surga, itu adalah jenis-jenis baptisan Roh Kudus, tetapi tidak sembarangan ya toh. Terus Anda mengkudeta haknya Yesus, tidak boleh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan supaya Anda paham hal seperti ini. Yang mau ikut debat Sabtu tanggal 1 Agustus. Tetap bersama saya, Pendeta Hendritan BBS. Haleluya.